Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam semangat. Baik, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari segala macam penyakit dan tetap semangat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya robbal alamin. Baik, bagi anak-anakku kelas 12 pada khususnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, ini adalah materi bab yang kedua. Bab yang pertama sudah kita selesaikan kemarin, dan kali ini kita akan belajar di bab yang kedua ini tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada bab yang kedua ini tentang perlindungan dan penegakan hukum, ada 3 subbab. Subbab yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Subbab yang kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Dan subbab yang ketiga, praktik perlindungan dan penegakan HAM. Pada kesempatan kali ini, kita akan khusus membahas tentang subbab yang pertama, yaitu berbicara mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Hukum itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap negara, terutama negara Indonesia. Kenapa? Karena negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat yang ketiga. Di situ mengatakan negara adalah negara hukum, sehingga segala sesuatunya itu harus diatur oleh hukum. Hal buruk pun menurut kita misalnya itu tidak akan mendapatkan sanksi apabila yang hal itu tidak diatur oleh hukum. Saya kasih contoh misalnya, 2 orang remaja, laki-laki dan perempuan yang belum menikah, kemudian dia saling suka, sudah dekat, saling merapat, sehingga menimbulkan suatu kejadian yang menyebabkan si wanita itu hamil. Itu menurut kita adalah perilaku yang kurang baik, tapi itu tidak dapat disanksi kalau dua-duanya itu dilakukan suka sama suka. Kenapa? Karena belum ada hukum yang mengatur itu. Sehingga di kalangan remaja ini menjadi sebuah momok, bahkan menjadi PR kita bersama, ya. Intinya apa yang saya katakan di sini adalah segala sesuatu itu harus diatur oleh hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Simanjuntak, perlindungan hukum adalah sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan 4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Sedangkan penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum mengaturnya dilaksanakan baik
oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilaksanakan. Hak cipta yang dimiliki oleh seorang akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Jadi, perlindungan dan penegakan hukum itu adalah sesuatu yang penting. Dua-duanya penting dan harus jalan dua-duanya. Kalau salah satu saja tidak dijalankan, maka dua-duanya itu tidak akan bisa sesuai dengan ketentuan atau yang ditujukan. Perlindungan hukum itu akan terwujud manakala penegakan hukum itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Yang ketiga, mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam setiap bidang kehidupannya. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Yang ketiga, akibat tidak ada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, maka kondisi masyarakat menjadi kacau. Perlindungan dan penegakan hukum ini tidak akan terwujud apabila masyarakat kita semua ini tidak mempunyai kesadaran hukum, sehingga tentu saja kita sebagai orang terpelajar terutama harus mempunyai kesadaran hukum yang tinggi yang tercermin dalam pengetahuan dan pemahaman yang luas terhadap ketentuan yang berlaku, serta harus selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, itu kalau kita mau aman dan perlindungan serta penegakan hukum ini bisa terwujud dengan baik. Sekian materi pada subbab yang pertama ini. Jika ada pertanyaan dan belum paham, kalian bisa tanya lewat WhatsApp atau Google Classroom, bisa chat pribadi saya, boleh, silahkan. Semoga pembelajaran kali ini dapat dipahami dengan baik. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam semangat.